Kepolisian Daerah Banten menetapkan tersangka atas permintaan proyek tanpa lelang yang dilakukan oleh Kadin Kota Cilegon sebesar 5 triliun rupiah. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan Kadin Kota Cilegon meminta paksa proyek sebesar 5 triliun rupiah kepada PT China Chengda Engineering tanpa lelang. Permintaan paksa itu dilakukan oleh Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia Perwakilan Kota Cilegon. Setelah dilakukan pemeriksaan kurang lebih selama 10 jam, Polda Banten menetapkan 3 tersangka utama dalam kasus ini. Tersangka pertama selaku Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim. Ia berperan sebagai orang yang meminta paksa proyek senilai 5 triliun rupiah kepada PT Chengda. Tersangka kedua Ismatullah sebagai Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian Kota Cilegon yang berperan mengumpulkan massa untuk melakukan aksi pemaksaan kepada PT Chengda. Dan tersangka ketiga Rufaji Jahuri sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon yang berperan mengancam akan mengganggu proyek jika tidak diberikan proyek senilai 5 triliun rupiah. Pada malam ini kita telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Adapun 3 orang tersebut, yang pertama adalah saudara IA, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah mengebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Kemudian peran yang kedua, pada tanggal 14 dan 22 April 2025, saudara IA bersama saudara MS ini bertemu dengan PT Total, yang mana adalah perwakilan dari PT Chengda, yaitu memaksakan untuk minta proyek. Selanjutnya tersangka yang kedua adalah saudara RJ, yang mana bersangkutannya adalah Ketua ANSI Cilegon. Perannya adalah mengancam akan menghentikan proyek jika tidak diberikan proyek dari PT Chengda. Yang bersangkutan kita terapkan pasal 335 KUHP. Yang ketiga yaitu saudara MS, perannya adalah mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Chengda. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, saudara MS ini bersama saudara IA bertemu dengan PT Total memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan pasal 368 dan 160 KUHP, yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Para tersangka diancam dengan pasal berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Muhammad Salim diancam dengan pasal 368 dan 160 KUHP. Ismatullah diancam dengan pasal 368 dan 335 KUHP. Sedangkan Rufaji Jahuri diancam dengan pasal 335 KUHP. Para tersangka setelah pukul 11 malam ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan di Rutan Polda Banten. Dari Kota Serang, Tim Liputan Ins Media melaporkan.